Berikutnya adalah perencanaan. Jadi prinsipnya adalah dengan mengisikan asumsi usaha di sini, maka 90% bisnismen akan terekap secara otomatis berdasarkan data isian di sini. Pertama kita lakukan adalah mengisikan data investasinya di sini. Ya, kita bisa mulai dengan tergantung bisnis. Anggap ini kan coffee shop ya. Coffee shopnya mau coffee shop besar atau hanya jual online, jadi tidak ada model cafe, atau mau bagaimana itu terserah. Misalnya di sini stand coffee shop ya. Satuan ini set. Ini jumlah pilihan 1. Ini misalnya stand coffee shopnya 5 juta harganya. Ini bisa masuk ke perlengkapan masak, furniture. Oke. Ini bebas. Pemilihan nama aset ini bebas ya. Kalau mau dirubah juga bisa dirubah di bagian format laporan tadi. Kemudian ini juga opsional untuk isi satuan dan jumlahnya. Jadi kalau sudah ada angka bulknya, jadi misalnya harga satuan sama angka yang diberikan sama juga tidak diisi, tidak apa-apa. Kemudian di sini adalah apakah investasi ini masuk dalam anggaran modalnya. Jadi misalnya begini, di bulan pertama semua investasi dari modal, tapi kemungkinan di tahun kedua ada penambahan investasi, bisa diisikan di sini, dan anggaran modalnya bisa dirubah untuk tidak dimasukkan, jadi masuk nanti dalam perhitungan pengurangan arus kas. Kemudian pembelian di sini bisa diisikan bulan pertama, kemudian umur ekonomisnya berapa, 60 bulan, kemudian saya coba percepat, jadi datanya saya copy dan pastekan di sini. Jadi ini adalah kebutuhan-kebutuhannya, jadi ini bisa diganti, bisa diisi, dan kemudian kalau misalnya ini tidak cukup tempatnya, ini bisa dibuat grupnya. Sebagai contoh, ini ada peralatan masak lain-lain, ini bisa ini adalah satu grup sendiri, jadi bisa dibuat di bagian investasi aset di sini. Nanti kita bisa misalnya tadi peralatan masak lain-lain, ini ya kita bisa isikan saja misalnya apa, wajan, panci dan lain-lain. Di sini misalnya harga satuannya 50.000, ini 40.000. Nah, jadi di sini akan dijumlahkan secara otomatis dan angka ini bisa dipindah ke asumsi usaha di sini. Peralatan masak lain-lain 500.000 ya. Ini kalau di sini tidak cukup atau memang ya terlalu banyak sehingga perlu untuk dipisahkan. Itu untuk bagian aset. Ya, dan ini bebas ya. Jadi silakan aja diisi sesuai perhitungan atau rencana yang akan dijalankan. Setelah itu adalah investasi non aset. Yang dimaksud non aset ini adalah dia tidak ada nilai penyusutannya. Sebagai contoh paling mudah adalah uang sewa tempat, atau di sini bisa dilihat ada pengembangan usaha atau uang jaminan. Jadi misalnya sewa tempat, sewa kedai coffee shopnya ya, sewa tempat misalnya 1 tahun. Di 1 tahun di sini bisa langsung misalnya 20 juta ya. Kalau di sini mau diisikan misalnya sesuai meter persegi, tinggal diisikan di sini 1, di sini meter persegi ya. Kalau misalnya ini 100 meter persegi yang disewa, ini kan jadi terlalu besar, jadi bisa dibuat seperti ini ya, jadi bebas formatnya. Nah, kemudian tadi ini saya kembalikan saja. Nah, jadi misal 20 juta masuk anggaran modal, kita masukkan ya. Nah, kemudian ini mulai dari bulan 1 dan ini selama 12 bulan. Untuk tahun berikutnya juga sama, bisa ditulis seperti ini, sewa tempat 1 tahun 20 juta. Di sini tidak masuk anggaran modal, jadi tulis tidak. Nah, ini pembeliannya adalah bulan ke-13, periodenya tetap 12 bulan. Jadi ini bulan mulai efektif masa sewanya. Itu untuk pengisian investasi non aset. Berikutnya adalah target penjualan. Nah, di sini kalau secara penjualan kita bisa isi misalnya penjualan kopi hitam, penjualan kopi mix ya. Nah, di sini bisa kita pilih ini masuk ke penjualan menu kopi, ini penjualan menu kopi.
Di sini kita pilih rata-rata satuannya, misalnya berapa. Nah, hanya saja sebelum ke sini mungkin kita perlu menghitung terlebih dahulu. Kalau memang sudah ada angkanya, tinggal dimasukkan. Ya. Dan sama juga bisa langsung dimasukkan di sini agar rata-ratanya atau perlu satuannya dulu. Kita masuk kembali ke bagian harga pokok produksi. Nah, di sini yang saya maksud dengan kalau kita mau memperinci terlebih dahulu, jadi kita ingin tahu nih. Misalnya pertama kita punya nama menu tadi Americano. Target jualnya berapa? Porsi per bulan ya. Ini hitungannya bulan. Misalnya per bulan ada 300. Target profitnya 40% misalnya. Nah, sekarang kita isikan bahan bakunya apa saja di sini. Ya. Jadi misalnya ini saya kopikan saja datanya. Oke, di sini terlihat, ini saya copy datanya, di sini bahan bakunya, satuannya, kemudian harga satuan ya. Jadi harganya perlu dikonversi dulu, kalau belinya misalnya kilogram, dan ini adalah kebutuhannya. Kemudian kalau ada bahan baku tidak langsung, misalnya ya, kalau misalnya take away kan berarti ada beberapa yang tidak berhubungan langsung dengan menu. Oke. Jadi setelah kita isi di sini, ya kita tahu bahwa di sini harga pokok produksinya 7.300. Produksi harga jual adalah 10.500. Ini untuk Americano. Nah, di sini perlu kita pilih ini masuk kategori apa. Jadi kategori kopi hitam. Ya, jadi nanti di sini angka di sini ini kita bisa pindah ke asumsi usaha tadi. Jadi kita bisa pindah angkanya ke sini untuk penjualan per bulan. Jadi ini saya copy saja. Saya langsung ambil contohnya saja ya. Oke, di sini saya langsung buka contoh ya. Nah, di sini sudah ada angka-angkanya. Jadi ini cara penulisannya, sehingga ini untuk memudahkan kita bisa mengcopy ininya, harga rata-rata ya. Ini kita masuk ke asumsi usaha. Nah, di sini kita bisa paste as values di sini. Ya, demikian juga ini. Nah, bahan bakunya kita mengambil dari data yang sama di sini. Ini kan ada data bahan baku, langsung tidak langsung. Ini kita copy lagi. Kemudian kita pindahkan ke sini. Oke, jadi sudah biaya variabel dan penjualannya sudah akan muncul secara otomatis di sini. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan mengisi biaya tetap di sini. Ya, satuan, jumlah per bulan, harga satuan. Kalau tidak ada satuan atau tidak ada jumlah, langsung bisa diisikan harga satuannya di sini. Perhatikan di sini adalah untuk anggaran. Anggarannya berbeda dengan di atas dengan ya atau tidak. Di sini anggarannya adalah berapa bulan. Jadi kalau ini misalnya anggarannya untuk 1 bulan, modal kerja ya. Demikian biaya tetap, ini biaya tetap untuk 1 bulan. Oke, berikutnya adalah permodalan ya. Jadi di sini nanti setelah kita isikan tadi asumsi usahanya, nanti akan muncul total modal yang dibutuhkan. Nah, di sini kita bisa bagi modal itu apakah akan ditanggung sendiri ataukah ada pinjaman ke bank. Kemudian di sini juga kita bisa isikan pemilik modalnya, bisa 2, 3, sampai maksimum 5. Kalau lebih dari 5 bisa gunakan modul tabel bantu yang modul bagi hasil ini. Oke, jadi misalnya anggap ini bagi hasilnya 50%, 50%, ini 50 juta, ini 22, 5, 30, 2, 4, 9. Ya, bisa seperti ini. Atau bisa juga misalnya ini 25 juta. Ini 25 jutanya pinjam misalnya ke BRI. Bunga 5%, tenor 36 bulan. Ini 25 juta. Nanti akan hitung otomatis bunganya. Sehingga kita nanti bisa lihat di bagian laba rugi, di bagian bawah, ini bunga sudah akan terhitung otomatis. Ya.
Oke, setelah kita selesai mengisikan permodalan, kita bisa masuk ke bagian analisa kelayakan usaha. Jadi di sini angka sudah akan muncul dan dihitung secara otomatis. Yang perlu dilakukan adalah menentukan kriteria. Kriteria ini bebas, jadi silakan saja. Misalnya sebagai contoh, kita mau IRR-nya berapa? Mau 10%, 20%, 30%, terserah di sini. Kemudian NPV-nya mau 10% kah, 5% kah? Tinggal dimasukkan angkanya di sini. Demikian juga ROI, kemudian BC ratio dan payback period-nya. Nah, ini angka ini akan dijadikan sebagai referensi kalau kita masuk ke depan, perhatikan ini warnanya. Ya, ini hijau ya masuknya bagus, merah ya di luar kriteria. Dan kita juga bisa melihatnya dari bagian ringkasan eksekutif di bagian bawah. Ini ada yang warnanya hijau dan ada yang warnanya merah. Ya. Itu referensi pada saat kita membuat business plan. Jadi kalau analisa keuangan sini sudah kita set kriterianya, pada dasarnya business plan ini sudah jadi. Hanya perlu dirapikan, disesuaikan apa yang ditambah, apa yang dikurangi, modal mau bagaimana. Jadi mudahnya adalah karena ini angkanya bisa diganti-ganti, itemnya bisa ditambah, dikurang, sehingga kita bisa langsung tahu apakah usaha yang dijalankan itu profit atau tidak. Ya. Dan kemudian kalaupun profit berapa lama, sebagai contoh kita bisa langsung tahu ini balik modalnya 22 bulan. Lama juga ya, berarti harus push terhadap penjualannya. Push penjualan berarti menaikkan biaya marketingnya atau iklannya. Jadi tinggal dirubah-rubah angka-angkanya di situ untuk kemudian nanti kita bisa lihat mana yang paling optimum.